Belajar, sebuah ruang inspirasi dan pengetahuan bagi pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang cerdas, berakhlak mulia, bersemangat membangun bangsa. Bersama aku Anggi. Dan aku Fitri. Dan aku Wiwi. Baik, jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih cara pengambilan keputusan dilakukan IPPNU dalam kegiatan dakwah di masyarakat, Dan apa saja sih tantangan di dalamnya? Dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut? Nah, kalian penasaran kan guys? Stay tune! Pagi mana, Vi? Selamat pagi. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kegiatan Mbak Novi selain sibuk di organisasi IPPNU itu apa saja, Mbak? Oke. Kebetulan kemarin saya habis ini lulus S2 ya. Jadi sekarang masih pengangguran. Infologer ya. Tapi saya ada beberapa bisnis, mulai dari bisnis kopi, kemudian bisnis MUA, kemudian bisnis apa lagi ya? Bimbel kayak gitu-gitu sih. Banyak sekali ya, Mbak. Iya, enggak sih, enggak sekali gitu, guys. Ya, nih. Kalau boleh tahu, Mbak Novi itu masuk di IPPNU itu dari kapan, Mbak? Saya sebenarnya telat ya masuk di IPPNU. Sebenarnya IPPNU itu kan ada untuk kalangan pelajar, maksudnya bisa mulai dari umur 12 sampai umur 24 kayak gitu. Nah, tapi dulu waktu aku masih kayak SMP, SMA tuh belum tahu IPPNU. Kayak dulu kan aku di Madrasah Aliyah juga waktu MA-nya kayak gitu. Tapi cuma ada lambangnya doang, ada IPPNU kayak gitu, tapi nggak tahu kalau misal organisasi IPPNU itu ternyata ada ya di Kabupaten Semarang. Maksudnya nggak tahu kalau ternyata semasif itu tuh nggak tahu kayak gitu, cuma ada itu masuk Banum NU ya kayak gitu doang, jadi belum gabung. Jadi aku dulu tuh gabung waktu udah masuk kuliah, malah telat banget ya hitungannya. Jadi aku Makesta. Jadi kalau di IPPNU itu kan ada kayak open recruitment buat pintu masuk di organisasinya kayak itu kan namanya Makesta, masa kesehatan anggota. Itu tuh aku ikutnya udah di semester awal kuliah, baru ikut kuliah S1 dulu. Dulu aku S1-nya juga di IAIN Salatiga loh. Kalau dulu masih IAIN ya. Berarti kita satu alma mater ya. Lulus tahun berapa, Mbak? Lulus tahun 2021. Kelihatan kan tuanya. Awet muda kok. Terima kasih. Jadi nanti sempat lanjut ya, Mbak? Lanjut kemudian S2-nya karena kebetulan di IAIN Salatiga belum ada S2 pendidikan IPA, kan dulu aku jurusan pendidikan IPA. Jadi aku ambil ke UNES yang ada pendidikan IPA Berliner kayak gitu. Lulusnya tahun berapa, Mbak? Tahun 2024. Baru kemarin. Iya. Bisa graduate. Tolong ya yang punya influencer. Tolong rekrut saya. Boleh nih. Oke, udah pada kenal ya berarti ketua cabang kita itu alumni mana, terus lagi kesibukannya apa, udah pada kenal semua jadi ya teman-teman di sini semua. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya, Mbak, ke pertanyaan. Aduh. Jadi kasih pertanyaan saja. Boleh. Silakan mau tanya apa nih? Yang pertanyaan pertama itu, ada nggak sih, Mbak, program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat kayak program IPPNU sendiri? Oke, sebelumnya mungkin tak kasih tahu dulu kali ya IPPN itu apa. Iya. Jangan-jangan aku udah menjelaskan. Oh iya. Udah tahu apa itu IPPN. Tapi secara singkat aja kali ya. Iya. Jadi secara singkatnya tuh IPPN itu kan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Itu wadah perjuangan pelajar putri. Nah, itu kita ada di Banomnya Nahdlatul Ulama. Kita sebagai Banom yang paling bocil nih guys. Di atas kan ada NU sama ada Muslimat. Nah, ini punya anak nih namanya Ansor sama Fatayat. Nah, kita anak ragil namanya Ibnu sama IPPN. Kita jadi untuk ladang kita, basic masa kita itu emang pelajar-pelajar guys. Tapi tentu karena kita makhluk sosial ya, masa kita mau hidup sendiri sebagai pelajar kan tentu kita akan berusaha untuk membawa kemanfaatan bagi masyarakat kan gitu kan. Kemudian apa tadi pertanyaannya jadi lupa. Yang ini program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kalau itu ada beberapa kegiatan yang kemudian kita melibatkan masyarakat. Kalau fokus kegiatan utamanya itu kan pengkaderan ya, terutama di kalangan pelajar. Pengkaderan ada di kalangan sekolah, ada juga yang di kalangan ranting, kemudian kecamatan kayak gitu. Itu ada pengkaderan Makesta tadi yang aku bilang kayak gitu. Kemudian tentu kalau di bidang keterpelajaran kita fokus ke kayak
pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang apa ya istilahnya kuantitas dan kualitas dari kader dan anggota kayak gitu. Itu kalau di bidang keterpelajaran sendiri sebenarnya itu berdampak secara tidak langsung berdampak juga sih bagi masyarakat, karena ketika kita sebagai generasi muda ini sudah berkapasitas, soalnya kita mumpuni gitu loh sebagai warga masyarakat, untuk kita kan bermanfaat bagi masyarakat. Ketika di masyarakat ada event apa, kita bisa membantu, kita bisa seprofesional itulah kayak gitu. Kita udah siap diterjunkan di masyarakat kayak gitu. Itu secara globalnya. Tapi kemudian kalau masuk ke mungkin program kerja yang kemudian melibatkan masyarakat, mungkin kayak misal ada ini nih, misal kalau di bulan Ramadan misal tak contohkan, jadi di beberapa anak cabang atau di kecamatan itu biasanya ada kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan masyarakat. Contohnya kayak kalau Ramadan itu kan ada pesantren kilat. Nah, di samping di samping kita itu mengisi kegiatan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah yang ada di bawah naungan LP Ma'arif berarti. Itu kita juga ngisi di TPQ biasanya nih dari teman-teman IPNU PPNU. Jadi ngisi di TPQ, ngisi ngajarin ngaji kayak gitu biar teman-teman dapat nuansa baru lah. Kalau misalnya biasanya kan udah diajar sama ustadz-ustadznya kayak gitu. Nah ini ketambahan dari rekan-rekan kita IPNU PPNU. Ada juga yang kemudian bikin di rumahnya sendiri, kan kadang nggak semua desa itu punya TPQ, kemudian bikin sendiri kayak gitu. Itu secara kelompok Mbak? Secara kelompok biasanya ini di tingkatan anak cabang nih di kecamatan. Kalau di sini misal dicontohkan di kecamatan Susuan itu rutin banget itu tiap Ramadan. Kemudian di kecamatan mana itu banyak banget yang ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Hampir 19 kecamatan kalau misal Ramadan itu ngisi di pesantren kilat gitu. Tuh kemudian ada lagi kalau misal ini nih ada di biasanya kan kayak banom-banom di atas kita kayak muslimat, fataya kayak gitu bikin kegiatan, NU bikin kegiatan, Ansor bikin kegiatan, kita ikut membantu. Nah biasanya kalau misal banom di atasnya kita nih kayak muslimat, fatayat, Ansor, NU bikin kegiatan kayak gitu. Biasanya kan kalau misal organisasi yang di atasnya kita, banom di atasnya itu kan menghimpun jamaah ya, maksudnya ngopeni jamaah kayak gitu, lebih fokus ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya islami kayak gitu. Nah biasanya IPNU PPNU juga ikut membantu kayak gitu. Kemudian kalau misal ini nih ada bencana alam, biasanya kita dari IPNU PPNU bikin galang dana. Ada yang kemudian galang dana di jalan raya, ada yang galang dana via transfer sosial media kayak gitu. Kemudian kalau ini nih kembali lagi ke Ramadan biasanya event-event keislaman di Ramadan itu. Selain kita juga ada misal kayak ngaji rutin, ngaji kajian fikih wanita kayak gitu. Nah biasanya itu tuh kita ada yang namanya ini bagi-bagi takjil kayak gitu. Terus ada juga misalkan sekalian buka bersama sambil bagi-bagi takjil kayak gitu. Terus ada juga kita biasanya iuran, nanti dari iuran itu nanti kita serahkan ke salah satu panti asuhan yang ada di Kabupaten Semarang kayak gitu. Meskipun sedikit kita berusaha untuk bisa ya mengajak teman-teman buat berbagi gitu sih. Bermanfaat aja sih. Lalu bagaimana Mbak proses pengambilan keputusan dalam IPPNU untuk merencanakan kegiatan atau program tersebut dan melibatkan siapa aja sih di situ? Jadi kalau misal di organisasi itu kan ada yang namanya aturan ya, ada regulasi dan sebagainya. Biasanya untuk program-program kerja yang dilakukan di IPPNU itu biasanya kita bahas di awal waktu rapat kerja, namanya rapat biasanya habis pelantikan itu biasanya ada rapat kerja. Jadi kita tuh punya list kegiatan apa aja nih. Kalau misal di Kabupaten Semarang sendiri, PC IPPN Kabupaten Semarang kan masa hikmahnya kan satu periode itu 2 tahun. Jadi 2 tahun nanti kita bagi jadi 4 semester. Jadi 6 bulan. Nah, per 6 bulan itu biasanya udah kita bagi nih. Oh, bulan pertama nih kita mau fokus ke pengkaderan misal. Oh, bulan pertama, semester pertama, 6 bulan pertama kayak gitu. Nanti 6 bulan yang kedua kayak gitu. Karena kan kembali lagi karena kita fokusnya di keterpelajaran, otomatis kan kita tetap fokus utamanya pengkaderan ya. Dan apa ya istilahnya, menjaga kuantitas dan kualitas kader ya. Kuantitas dan kualitas. Lebih ke hal yang sifatnya keterpelajaran, diskusi, kemudian kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa meningkatkan skill kayak gitu. Nah tapi kan kita juga menyiapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Itu kan biasanya kalau kegiatan pengkaderan udah di ini nih,
beda. Jadi waktu rapat kerja itu udah disusun. Jadi di bulan Januari kita mau ada kegiatan apa, tanggal berapa, kayak itu kita udah punya planning kayak gitu. Sudah kita rinci. Kemudian nanti kita mau misal kita Ramadan yang ini tanggal segini kita mau nuzulul Quran, kita mau ziarah bareng, kita mau apa, biasanya udah dirinci itu dalam satu periode dalam 2 tahun. Tapi khusus untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya insidental, kayak misal bencana kayak itu nggak mungkin dijadwalkan ya. Siapa yang tahu dijadwalkan kena bencana itu kayaknya nggak ada yang Nggak mau deh. nggak mau mesti kan Semuanya aman-aman aja gitu. semoga gitu ya. Nah itu kan biasanya itu kegiatan-kegiatan ini insidental itu biasanya langsung kita rapatkan. Kalau di waktu yang awal itu kan ya namanya rapat kerja, Iya. itu kan dalam suatu organisasi kan ada kepengurusannya nih, ada struktur organisasinya, ada kemudian misal ada bidang organisasi, berarti ya membahas terkait organisasi, ngurusi terkait organisasi. Bidang kaderisasi berarti bahas terkait pengkaderan, kemudian bidang JSP, jaringan sekolah dan pesantren, berarti ngapain nih di sekolah sama pesantren, mau diapakan sih ini pesantren dari sekolah di Kabupaten Semarang kayak gitu. Kemudian ada yang namanya bidang seni, seni budaya, sosial budaya. Ya berarti kan masuk ke bagian-bagian sosial dan kebudayaan kayak gitu. Misal kita mau bikin event-event apa yang berkaitan dengan seni misalnya. Kemudian di sosialnya ini, nah mungkin di sosialnya ini yang mungkin akan langsung bisa terkena di masyarakat kayak gitu ya, membawa impact ke masyarakat. Misal mau bikin bakti sosial atau apa kayak gitu. Karena base-nya pun kalau misal kita ngadain kayak Makesta kayak gitu kan biasanya kan di masyarakat langsung ya, kayak di pondok tertentu, di pondok A, pondok B, atau mungkin di sekolah, atau mungkin kadang tuh ada yang kayak di balai dusun, balai desa kayak gitu. Nah kayak gitu kan otomatis kita akan, karena kita baru dengan masyarakat, kita ngerepoti masyarakat kan istilahnya, maka kita juga akan memberikan apa ya istilahnya, feedback ke masyarakat. Mungkin kita bantu bakti sosial, bersih-bersih masjid misalnya dan lain sebagainya kayak gitu sih. Gitu. Nah kalau yang tadi sifatnya terstruktur nih, itu udah dijadwalkan dengan bidang masing-masing, dengan departemen masing-masing. Kalau kemudian yang insidental tadi, siapa yang dilibatkan, biasanya kita rapat badan pengurus harian dan departemen terkait hal yang insidental ya. Biasanya itu kita rapatkan. Tetap kita rapatkan sih, nggak mungkin kemudian punya ide sendiri. Capek ya kalau ikuti ide sendiri. Meskipun ada ide dari si A, si B, tetap kita rapatkan bareng-bareng. Karena ya namanya berorganisasi kan, belajar untuk hidup bersama ya. Berarti dengan cara bermusyawarah. Iya. Terus melibatkan siapa aja itu Mbak? Melibatkan badan pengurus harian utamanya. Badan pengurus harian itu biasanya ada ketua, kemudian sekretaris bendahara, kemudian wakil ketua bidang organisasi, bidang Jarkominfo, bidang apalagi pengkaderan, bidang kaderisasi, bidang jaringan sekolah pesantren, kayak gitu. Nanti ditambah dengan departemen terkait. Misal kalau ada insidental, misal ada bencana nih, kita mau galang dana, berarti kita melibatkan bidang sosial ya kurang lebih kayak gitu lah guys. Iya. Orang-orang organisasi sih tahu. Masih orang organisasi ya tahu. Kayak gitu sih Mbak kurang lebih. Apa saja Mbak tantangan yang sering dihadapi saat penyelenggaraan kegiatan tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya? Ngomong tentang tantangan ya. Tantangan di organisasi itu rata-rata sama sih. Mesti terkait dengan kadang pengurus itu energinya itu fluktuatif. Kadang full semangat banget, kadang enggak kayak gitu. Kadang di acara ini full tim, kadang di acara lain Mbak bentar ya Mbak, aku lagi ini. Soalnya emang di umur Ibnu PPN itu kan umur kalau nggak pelajar ya udah pada kerja. Umurnya masih umur pelajar, itu kan beberapa udah pada kerja. Jadi otomatis kalau misal nggak ngerjain tugas dari sekolah, dari kampus, ya mesti kerja kayak gitu loh. Ada aja kegiatannya. Kadang itu menjadi salah satu tantangan dan kendala sih. Double ya, tantangan dan kendala. Kalau misal kita mau mengadakan kegiatan, sebenarnya semua kegiatan kita bisa dilakukan. Yang penting ada orangnya, meluangkan waktu. Nah kadang ketika kita mau bikin acara besar dan kemudian baru kebarengan event-event dari teman-teman juga punya event lain, punya kegiatan lain, dan itu kan jadi tantangan tersendiri kayak gitu. Cara penyelesaiannya biasanya ini sih, terutama saya ya sebagai ketua harus tahu diri. Kita tidak bisa memukul sama rata kayak kondisi anggota-anggota kita, kondisi pengurus kita, karena
patut kita sadari ya, kadang tuh teman-teman ibu PPN tuh misal yang mereka kerja kerja karena mereka butuh duit kayak gitu. Kalau misal kita terus rasa kerja kegiatan ikut dulu kayak gitu dan sebagainya, kan kasihan kayak gitu karena dia benar-benar butuh. Sedangkan di organisasi ini kan ladang untuk berkhidmah ya, sedangkan selain berkhidmah kan kita juga punya kepentingan kita pribadi, kita punya kebutuhan kita pribadi. Jadi jangan memukul sama rata kondisi semua orang, harus lebih ngerti lah. Kalau misal mau bikin kegiatan, kalau biasanya aku tak tawarkan lagi sih, kan kita kan sekarang udah ada WA grup ya, gampang ya, nggak harus yang dikit-dikit ketemu. Biasanya tak tawarkan mau di tanggal ini apa ini kayak gitu. Meskipun di raker itu sudah dicanangkan tanggalnya, tapi biasanya kita tetap bikin plan B, plan C, bisa tetap diupayakan di tanggal itu. Tapi ketika ada hal yang insidental, misal pas tanggal itu bareng sama ujian sekolah, misal atau bareng sama ada event apa di kabupaten, kan kadang kan hal yang kayak gitu kan nggak bisa diprediksi ya, atau kadang ada kegiatan apa yang di luar kegiatan ini kayak gitu. Nah makanya ditawarkan di grup kira-kira yang bisa di tanggal ini berapa, tanggal ini berapa, ada berapa anak kayak gitu, nanti kita ambil suara terbanyak kayak gitu. Jadi meskipun dengan kondisi yang sedemikian rupa kita tetap bisa maksimalkan kayak gitu loh, karena ya emang susah juga sih, terutama di IPPNU ya kan pelajar putri. Kita nggak cuma dibatasi dengan adanya aktivitas kita masing-masing, perihal waktu kan juga terbatas ya. Beda kalau misal teman-teman IPNU ya mungkin yang cowok-cowok itu kan bisa nggak pulang semalaman nggak masalah. Kalau IPPNU nggak pulang ya nggak bisa kan. Misal kalau kegiatan nggak bisa sampai malam banget. Terus kalau misal kegiatan ya ngerti wayah lah, misal hari Minggu ya kegiatannya jangan pagi banget, kan jadi udah selesai kan. Iya bener kayak gitu tuh lebih ini aja sih, lebih fleksibel kalau kata aku. Fleksibel dalam artian organisasi tetap berjalan sesuai dengan ADART, sesuai dengan aturannya, tapi untuk kegiatan-kegiatan itu untuk waktunya terutama itu kita lebih fleksibel. Kayak misal ini kita kan nggak, kalau misal hari weekdays itu kan kita kan pada kerja pada sekolah, maka kita nggak bisa bikin kegiatan di weekdays kayak gitu. Akhirnya kita ambil weekend kayak gitu. Lebih ini aja sih, enaknya gimana sih kayak gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan karena susah juga. Terus kayak misal kalau misal Ramadan itu kan kadang ada yang bikin sahur on the road, kayak taraweh keliling kayak gitu. Kalau itu kan mungkin bisa ya, kayak organisasi yang di atasnya kita juga mungkin bisa. Tapi kalau pelajar putri kan susah ya kan, susah. Main sahur on the road tuh dibubuk makna ini. Misalnya, tapi kadang juga bisa juga sih, mungkin yang di tingkat ranting ya, yang lingkupnya lebih kecil kayak gitu. Kalau di tingkat kabupaten misal mau sahur on the road di Ungaran Barat, nah warga Kaliwungu nanti OTW-nya 2 jam kan repot gitu. OTW jam rolas ya. Jadi lebih humanis aja. Gimana caranya biar bisa? Jadi santai, yang penting proker berjalan. Yang penting tetap berjalan. Betul. Yang penting esensinya itu tetap dapat. Jadi dipermudah aja, misal nggak bisa ngaji fikih bareng-bareng, nah kita bikin aja online gitu, yang gampang-gampang. Nggak bisa rapat secara langsung, karena kalau rapat kalau tingkat kabupaten tuh kan effort banget ya guys. Kayak kita mau nyari titik kumpul yang tengah-tengah aja susah kayak gitu. Kayak biasanya kita kumpul malah di kota Salatiga, udah keluar kabupaten, soalnya yang tengah-tengah kan nyarinya. Kalau misal warga balik lagi, misal warga Sumowono disuruh misal rapat ke Susuan, rapat ke Tengaran kayak gitu kan effort banget ya, OTW-nya sejam setengah misal. Nanti jatah misal rapat jam 2, nanti kan OTW-nya nanti pada telat-telat pulang sekolah, akhirnya molor. Maksudnya nggak dalam artian nggak molor ini sih, karena OTW-nya lama, akhirnya kan sampai di lokasi juga udah capek dan sebagainya. Kayak kita lebih fleksibel aja, kalau misal sekiranya nggak bisa ketemu langsung, ya udah kita rapat online aja. Udah ada Zoom, udah ada. Padahal zaman sekarang udah lebih maju gitu ya. Dipermudah saja, Iya. jangan mempersulit. Jangan mempersulit keadaan. Pertanyaannya gimana sih? Oh, nah, Mbak. Oke Mbak, selanjutnya nih Mbak, menurut Mbak sendiri apa sih yang bisa ditingkatkan agar kegiatan IPPN ini semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat? Apa
apa yang bisa ditingkatkan semangatnya. Iya benar. Semangat adalah Niat dari hati. Lihat ini semangat. Semangat adalah kunci. semangat adalah kunci. Meskipun wong sak kabupaten nyemangati, nek diri kita sendiri tidak Semangat, berkeinginan, iya. tidak ikhlas dan sadar, tidak mungkin kita akan berjalan gitu kan. Iya. Apa yang perlu ditingkatkan? Yang pertama, kapasitas, kualitas dari individu. Bagaimana caranya kita bisa menjadi individu yang lebih berkualitas dengan latihan-latihan, berlatih di setiap misal ada rutinan kita latihan jadi MC yang baik, latihan jadi apa yang baik gitu. Melatih skill gitu. Nah, melatih skill lah istilahnya lah. Misal kita punya skill apa, berlatih di situ kita berlatih apa ya, misal bedah buku, misal diskusi bareng, itu kan melatih nalar kritis kita sebagai pelajar kayak gitu ya, biar lebih peka terhadap lingkungan. Analisa diri, analisa sosial penting banget ya. Itu memperbaiki kualitas diri, memperbaiki ibadah. Masya Allah. Kan jargonnya kan belajar, berjuang, bertakwa. Belajar, berjuang, bertakwa. Di samping meningkatkan kualitas perlu juga meningkatkan kapasitas. Kapasitas kualitas jadi ya, kuantitas maksudnya. Kuantitas jumlah dari anggotanya, jumlah dari kadernya. Tetap melakukan kaderisasi karena sebenarnya ini ya, IPPN itu jadi banom yang paling repot guys. Karena kita kan memperkenalkan ke remaja kan, kayak ini loh ada NU, ini loh ada organisasi IPPN. Kita memperkenalkan ke remaja yang notabene mungkin mereka belum suka berorganisasi, kemudian mungkin mereka juga belum mengenal NU kayak gitu kan. Beda dengan banom-banom di atasnya kan kayak muslimat gitu kan, karena sudah membutuhkan pengajian memang ibu-ibu itu. Jadi otomatis berkumpul kayak gitu loh. Kalau IPPN kan benar-benar mencari kader, ayo gabung IPPNU, ayo gabung kan, benar-benar ngajak gitu. Kalau sekarang kan di Kabupaten Semarang itu kita kan fokusnya ke komisariat di sekolah-sekolah, jadi lebih mudah lagi pengkaderannya. Jadi otomatis yang masuk ke sekolah situ, ke sekolah yang terutama di bawah naungan Pak Ma'arif, nanti kita bikinkan makesta serempak biasanya namanya. Jadi serempak waktu MPLS kayak gitu. Nah otomatis mereka udah jadi PPNU. Nanti untuk apa ya istilahnya, mengelola kader dan anggota yang ada di sekolah itu kan juga kita bersama dengan sekolahnya kayak gitu. Jadi lebih gampang aja sih ngopeninya. Tapi kalau misalnya yang di tingkatan ranting itu desa ya. Kemudian yang di tingkatan pimpinan anak cabang itu berarti di tingkat kecamatan itu kan bener-bener kita mencari guys face to face kayak ayo kamu yuk gabung PPNU, bikin event di sana, bikin event di sini kayak misal kalau anak-anak itu kan biasanya ini ya pada punya PPNU di beberapa kecamatan itu punya grup hadroh sendiri-sendiri. Jadi kayak mereka nanti sholawatan di mana sambil syiar. Kita tuh ada PPNU, gabung yuk kayak itu. Menurutku itu jadi ujung tombak banget ya. Jadi kayak effort itu. Kalau yang misal kayak Fatayat, Ansor kan tinggal alumni PPNU tinggal naik kelas aja kayak gitu. Kita kan yang benar-benar mencari, merekrut gitu sih kurang lebih sih. Begitulah guys. Tapi seru kok. Kalau nggak percaya gabung aja. Join aja guys. Tunggu ya Login. Oke teman-teman, nggak kerasa nih udah di penghujung podcast kali ini. Terima kasih ya Mbak Novi, ya ampun sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa lebih tahu dan lebih mengerti apa itu IPPNU, terus apa cara pengambilan keputusannya gitu. Kita jadi lebih memahami gitu Mbak. Kuncinya satu guys, pokoknya komunikasi. Jangan Yang sampai penting miskom gitu ya. dikomunikasikan. Betul. Segala hal sesulit apapun kalau bisa dikomunikasikan itu mesti hal yang berat menjadi mudah, hal yang mudah jadi berat tuh enggak sih? Jadi nggak ada, maksudnya nggak terasa berat gitu loh ketika dikomunikasikan semua akan selesai. Daripada kita tenggelam dalam opini kita masing-masing kan Bener Mbak, bener. capek. Iya. Oke, jadi udah. Iya, penutup lah. Langsung. Wassalam. Bentar. Terima kasih ya. Udah. Terima kasih sama Mbak Novi. Iya. Meluangkan waktunya. Iya. Wassalam. Langsung Sekian dari kami guys, terima kasih sama itu penontonnya. Wassalam dulu nggak sih Mbak?
Sekian Saya dari tadi kami. kayak kemarin salah tapi terakhirnya malah nggak salah, langsung sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Terus ini jangan lupa lagi. Ya, oke. Sekian dari kami. Bareng-bareng ya? Ya. Ayo satu dua. 1, 2, 3. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. 1, 2, 3. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.